Soal ini keluar lagi. Soal yang katanya 99% mungkin bakal keluar di soal CPNS tahun 2003. Penasaran bagaimana bentuk soalnya? Simak videonya. Oke teman-teman, semua para pejuang CPNS di seluruh Indonesia, apa kabar nih semuanya? Ya, yang ada di Indonesia, yang ada di luar negeri kalau nonton ini juga, atau ada yang di luar angkasa juga, ya terserah lah, atau di alam lain pun ya nggak apa-apa yang nonton kita, yang penting ditonton. Bagaimana kabarnya nih? Semoga sehat semua, semoga diberi kelancaran ya. Buat para pejuang CPNS nih, buat yang tahun ini mau daftar atau bahkan tahun depan mau daftar, semoga dimudahkan, semoga dilancarkan karena kalian nonton video kita ini. Oke guys, hari ini kita mau bahas soal yang katanya bakal 90% mungkin ya, 90% bakal keluar di soal-soal SKD CPNS tahun 2023. Jadi ini juga bisa jadi pembelajaran buat kalian yang mau CPNS di tahun 2024 atau 2025 ya, karena memang soalnya dari tahun ke tahun ya mirip-mirip aja. Dan soal ini dari tahun ke tahun biasanya selalu keluar. Langsung aja kita bahas soalnya. Let's go. Nah, coba saya kasih waktu kalian 10 detik untuk jawab soal kayak gini. Semua mahasiswa harus hadir dalam rapat rutin. Semua dosen bukan mahasiswa. Berarti caranya kayak gimana dan apa jawabannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Cara jawab soal kayak gini paling gampang adalah coret kata yang sama, guys. Di sini ada kata mahasiswa, di sini juga ada kata mahasiswa. Nah, setelah dicoret kita baca nih kata-kata yang tidak dicoret. Semua harus hadir dalam rapat rutin, semua dosen bukan. Nah, berarti kan masih nggak enak dibacanya nih. Ya tinggal kita balik aja nih kata yang ini di depan. Semua dosen bukan harus hadir dalam rapat rutin. Berarti dosennya tuh nggak wajib hadir di rapat rutin, karena yang wajib hadir di rapat rutin itu mahasiswa. Tinggal cari di pilihannya yang A, B, C, D, dan E, mana nih? Jawabannya adalah yang D. Semua dosen tidak hadir dalam rapat rutin. Gitu. Gimana? Ternyata gampang banget kan cara jawabnya? Coba next. Soal selanjutnya. Nah, ini dia. Tabungan Ani lebih banyak dari jumlah tabungan Kiki, Bella. Tabungan Bella lebih banyak dari tabungan Kiki. Tabungan Dina lebih banyak dari jumlah tabungan Ani, Bella, dan Kiki. Maka titik. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke, untuk jawab soal-soal kayak gini, kalian hanya perlu cek jawabannya. Untuk paling cepat adalah cek jawabannya. Jadi kalian nggak perlu tuh ngurutin dulu dari yang paling banyak sampai yang paling dikit. Ya karena akan makan waktu. Jadi mending langsung cek jawabannya aja. Misalnya yang A, tabungan Ani lebih banyak daripada tabungan Dina. Ani mana nih? Ini Ani yang ini. Nah, ini kan dia lebih banyak dari Kiki dan Bella. Nah, berarti Dina mana? Oh, ini Dina di sini nih. Tabungan Dina lebih banyak dari jumlah tabungan Ani, Bella, dan Kiki. Nah, berarti yang A itu salah, menyalahi aturan. Karena yang paling banyak itu Dina. Yang B, jumlah tabungan Dina dan Kiki sama, dan jumlah tabungan Ani dan Bella jumlah tabungan Dina dan Kiki sama dengan jumlah tabungan Ani dan Bella. Ini juga salah. Karena tabungan Dina sendiri aja bisa lebih besar daripada jumlah tabungan 3 orang ini. Jadi kalau misalkan salah satunya ditambahin ke tabungan Dina, ya Dina lebih banyak lagi uangnya, bukannya malah setara. Yang B salah. Yang C, tabungan Dina merupakan jumlah tabungan Ani, Bella, dan Kiki. Nah, ini kita simpan dulu jawaban yang ini. Yang D, yang mempunyai tabungan paling banyak adalah Ani. Ini juga salah. Kita tahu ya, tabungan paling banyak itu Dina. Yang E, Kiki mempunyai tabungan paling sedikit. Nah, tadi kan kita udah ngeliat Ani dan Dina doang nih. Si Ani ini lebih banyak dari Kiki dan Bella. Next, tabungan Bella lebih banyak dari tabungan Kiki. Ya, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang E. Kiki mempunyai tabungan paling sedikit. Nah, kalau yang C gimana, Kak? Kan yang C udah jelas tuh, ada tabungan Dina lebih banyak daripada tabungan Ani, Bella sama Kiki, Kak. Nah, terus gimana? Kok bisa-bisanya
jadi kayak gitu? Kok jadi salah yang C? Nah, coba. Tahu nggak kalian nih kenapa kira-kira? Nah, di sini itu ada kata tabungan Dina tuh lebih banyak, fokus pada kata lebih banyak dari jumlah, ya, lebih banyak dari jumlah tabungan Ani, Bella, dan Kiki. Jadi kalau tabungan Dian merupakan jumlah, itu salah. Ibaratnya gini nih, Ani, Bella, dan Kiki jumlah tabungan mereka ketika di total itu ada 6 rupiah. Ya, Dina itu udah pasti lebih banyak daripada 6 rupiah itu. Jadi kalau dibilang tabungan Dina merupakan jumlah tabungan Ani, Bella, dan Kiki yang 6 rupiah itu, maka jawabannya adalah salah. Jawaban yang paling tepat adalah E. Oke, paham ya? Tunggu dulu. Sebelum kita lanjut ke soal selanjutnya, saya mau infoin buat kalian. Kalau kalian masih ada yang bingung, masih ada yang resah, aduh kak, saya mau nanya ini, saya mau nanya itu, boleh banget kok kita jawab satu persatu nanti. Atau kalian mau lebih intens, kalian boleh banget join grup WhatsApp kita nih di sini nih. Nah, di grup WhatsApp kita ini kalian bisa tanya jawab secara langsung sama kakak-kakaknya, sama saya atau kakak-kakak yang lain soal TWK, TIU atau soal-soal yang lainnya boleh banget. Atau kalian mau nanya soal tesnya kayak gimana kak, kira-kira nanti apa aja yang perlu dipersiapin, itu di grup juga ada nanti terkait informasi, tips and trick, lalu apalagi ya relasi kalian sesama pejuang CPNS bisa ketemu nanti di seluruh Indonesia gitu-gitu. Nah, dan yang pasti semua fasilitas itu bisa kalian dapetin secara gratis, 0 rupiah. Kalian nggak perlu ngeluarin biaya apapun kayak biaya pendaftaran masuk grup atau apapun, nggak perlu. Cuma masuk grup secara gratis kalian bisa dapetin semua fasilitas itu. Jadi tunggu apa lagi? Join grup WhatsApp-nya di sini. Semua nelayan adalah manusia, sementara nelayan adalah perokok. Maka titik. Apa jawabannya, guys? Coret aja kak, kata-kata yang sama. Oke, coba kita coret. Nelayan. Nah, untuk ini sebuah kasus yang berbeda nih. Karena ketika kita baca, akhirnya semua adalah manusia, sementara adalah perokok. Jadi nggak nyambung premis 1 sama premis 2-nya. Ya, jadi dia bilang semua nelayan adalah manusia. Terus sebagian nelayan adalah perokok. Terus gimana berarti? Sebagian perokok adalah manusia yang nggak tahu juga. Karena di sini, ya, di perokok ini kita nggak tahu apakah di sini adalah sebagian perokok atau semua perokok, kita nggak tahu. Di sini pun sama. Di manusianya juga kita nggak ada kata-kata yang nyebutin kayak semua manusia atau sebagian manusia. Kita juga nggak tahu nih. Maka yang paling mendekati adalah semua adalah manusia, sementara adalah perokok, kan kayak gitu. Jadi ya udah kita baca aja nih, semua nelayan adalah manusia, sementara nelayan adalah perokok. Kita cocokin aja ke sini. Yang A misalnya, sementara perokok adalah manusia. Ya salah karena kita nggak tahu perokoknya itu sementara sebagian atau semua, nggak tahu. Yang B, sementara manusia adalah bukan nelayan, juga salah. Karena kita nggak tahu manusianya itu semua, sebagian, atau sebagainya, dan bla 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 lah pokoknya. Yang C, semua nelayan adalah manusia. Betul. Karena ini, semua nelayan adalah manusia. Ya, yang D misalnya, sementara nelayan bukan manusia, ini jelas salah. Yang E juga, semua nelayan adalah perokok, juga salah. Karena hanya sementara nelayan yang adalah perokok. Oke, paham ya? Next. Ketika ayah dan ibu Mary menikah, masing-masing telah mempunyai 2 orang anak. Sekarang, Mary lahir persis 5 tahun setelah perkawinan tersebut dan memiliki 4 orang saudara. Maka titik. Coba guys. Apa jawabannya? Oke, pembahasannya di soal ini adalah, perhatikan guys, mempunyai 2 orang anak, masing-masing mempunyai 2 orang anak, ya. Berarti ayah sama ibunya tuh nikah punya 2 orang anak, ibunya punya 2 anak, bapaknya punya 2 anak. Nah, sekarang Mary lahir. Berarti Mary baru banget lahir nih. Persis 5 tahun setelah perkawinan tersebut. Nah, berarti kalau Mary baru lahir udah punya adik apa belum? Belum. Maka jawaban yang A salah. Yang B, Mary merupakan anak tertua dalam keluarga, ini juga salah. Kenapa? Karena sebelumnya emang udah punya anak nih, bapak ibunya.
Jadi ini salah. Yang C, Mary tidak memiliki saudara tiri juga salah. Karena bapak ibunya punya anak masing-masing. Jadi Mary pasti punya saudara tiri. Yang D, Mary memiliki 4 orang adik. Ini juga salah. Mary baru lahir, gimana ceritanya punya adik? Maka jawabannya adalah yang E. Mary merupakan anak tunggal dari perkawinan kedua. Oke guys. Nah, ini coba garis bawahi saudara tiri ini. Nah, menurut kalian saudara tiri dan saudara kandung itu bedanya apa sih? Coba ada yang tahu nggak kira-kira bedanya saudara tiri dan saudara kandung itu apa? Coba tulis di kolom komentar. Nah, gimana guys? Gampang banget kan jawab soal-soal kayak gitu. Jadi buat kalian nih, buat yang pada mau latihan soal juga nih. Nah, ini dia. Ada buku sakti ini, Kitab Pejuang CPNS. Kalian bisa beli buku ini untuk bisa latihan soal. Ada 2000 soal lebih di buku ini yang bisa kalian dapatkan. Di sini ada TIU, ada TWK, ada TKP. Jadi buat kalian yang pengen latihan soal itu cocok banget. Bahkan di sini ada pembahasannya, ada materinya juga. Ditambah kalau misalnya kalian beli buku ini, kalian dapat free tryout gratis dari kita. Jadi kalian bisa tes nih kemampuan kalian kira-kira udah sejauh mana nih. Sejauh ini mungkin ngerasa pede-pede aja, tapi coba kalian misalnya targetnya di angka 100 gitu misalnya poinnya. Ternyata ketika tryout bareng kita baru nyampe 80. Nah, maka apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dikejar? Itu dia yang harus kita cari tahu. Makanya buruan beli buku ini karena kalian dapat banyak benefit banget. Ini buku tebel banget loh guys, ini cocok banget buat kalian. Oke, langsung aja, nanti link ada di deskripsi ya. Oke, sekian pembahasan soal kita kali ini. Jangan lupa like, jangan lupa komen. Kalau kalian masih ada yang bingung, jangan lupa subscribe juga biar nggak ketinggalan video-video kita. Saya Harun pamit undur diri di video ini. Sampai jumpa lagi di video-video pembahasan soal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.